Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka dari itu jangan kita tinggalkan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Apabila kita mengerjakan sholat, berarti kita meninggikan agama, karena pertama kali yang ditanya di akhirat kelak adalah sholat. Apabila sholatnya baik, seluruh amal ibadahnya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditanya puasa, bukan ditanya haji, tapi ditanya tentang sholat. Apabila sholatnya bagus, seluruh amal ibadahnya bagus. Tapi kalau ada manusia yang meninggalkan sholat, yang jarang-jarang, kadang sholat, kadang tidak, kadang bolong-bolong, dia mengerjakan yang wajib-wajib. Nah, ini untuk penambahannya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kita ada sholat-sholat sunat, itu bisa untuk menutupi kekurangan sholat-sholat wajib tadi. Jadi kita jangan anggap remeh, anggap kecil. Sholat-sholat sunat itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan daripada sholat-sholat wajib kita. Jadi apabila kita sholat wajib, laksanakan sholat-sholat sunatnya. Seperti sholat sunat qobliyatan sebelum johor, 2 rakaat, 2 rakaat. Sesudah sholat johor, sholat ba'diyatan namanya, 4 rakaat, 2 salam. Sebelum sholat asar, sholat qobliyatan, 4 rakaat, 2 salam. Sholat maghrib, sebelum sholat maghrib ada sholat sunat qobliyatan, 2 rakaat. Setelah itu, setelah maghrib, 2 rakaat, sholat ba'diyatan maghrib. Setelah itu sholat isya, qobliyatan isya, 4 rakaat, 2 salam. Sesudah sholat isya, 4 rakaat, 2 salam. Subuh, 2 rakaat, sholat qobliyatan subuh. Banyak sholat-sholat sunat, seluruhnya kita harus laksanakan, kita pakai. Dari sholat sunat duha, sholat isra. Sholat isra itu pukul 6 sebelum duha. Setelah setengah 7 kita mengerjakan sholat duha, sholat hajat, sholat awabim, sholat istihara, sholat tobat, sholat tasbih. Banyak bermacam-macam sholat sunat. Itu jangan ditinggalkan. Itu gunanya, manfaatnya apabila kita ada yang bolong-bolong di dalam sholat wajib, itu bisa untuk menutupi pada hari kiamat. Maka dari itu laksanakan sholat-sholat sunat yang dianjurkan Rasulullah. Karena orang yang meninggalkan sholat itu, kata Nabi, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Kafir di sini disebutkan di bahasa kafir itu ialah orang yang terputus. Jadi terputus. Orang kafir itu orang yang terputus, terhalang, terdinding. Maka dari itu, apa bedanya Islam dengan orang kafir? Ialah orang yang meninggalkan sholat, walaupun dia Islam, tapi dia meninggalkan sholat 5 waktu, dia termasuk kafir. Dia terputus dari rahmat Allah. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat. Seluruh amal ibadah pada hari kiamat itu bukan yang ditanya hajimu, baca Quranmu, zikirmu, puasamu, tapi sholat. Apabila sholatnya semuanya baik, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan kita. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholat itu hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dirinya akan terhindar dari maksiat, dari perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu yang benar-benar sholat, dia tidak akan berbuat maksiat. Yang benar-benar sholat tidak akan berbuat dosa. Karena dia ada dinding, ada penghalang. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan
dan mungkar. Maka dari itu di bulan Ramadan ini perbanyakilah sholat 5 waktu, sholat sunat-sunatnya. Saat kita sahur malam, pukul 4 kita sahur, jangan makan minum dulu. Ya kita minum dulu boleh, kita kerjakan sholat tahajud dulu 2 rakaat, sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Pas pukul mau masuk subuh 15 menit lagi silakan makan dan minum untuk bersahur. Kata Nabi, apabila berbuka hendaklah dipercepat. Tapi kalau untuk sahur harus diakhiri. Jadi disunahkan Nabi sahur itu diakhiri. Sekitar 15 menit lagi kita boleh makan. Maksudnya apa? Biar kita tidak mengantuk. Setelah kita bersahur, langsung kita sholat subuh. Setelah subuh jangan lagi tidur. Setelah itu kita sholat Isra 2 rakaat. Setelah sholat Isra, sholat duha 2 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan sholat duha 2 rakaat berturut-turut, istiqomah kata Rasulullah, akan dicukupi segala kebutuhannya dan dimudahkan segala urusannya. Maka dari itu kalau kita ingin dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, hendaklah jangan meninggalkan sholat duha. Karena sholat duha itu sedekah untuk jasad kita, sedekah untuk tubuh kita. Puasa ini ialah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari api neraka. Karena orang yang berpuasa itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada neraka 70 tahun perjalanan. Neraka itu panasnya kata Rasulullah SAW, panasnya neraka itu 70 kali lipat. Jadi api neraka itu panasnya 70 kali lipat dibandingkan api dunia. Api di dunia cuma 1 kali, istilahnya 1 derajat. Jadi api di dunia ini sudah cukup untuk membakar manusia. Apalagi api di akhirat itu 70 kali lipat panasnya, lebih hebat dari api di dunia. Api di dunia saja sudah bisa membakar tubuh manusia. Jadi sangat dahsyat panasnya. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, silakan. Kalau dia memang kebal, tidak mau sholat, kebal badannya, tidak mempan dibakar, silakan. Karena api itu membakar seluruh tubuhnya manusia. Dari mulai kulit, daging, otot, tulang benulang, hangus, dibakar, dihidupkan lagi, dibakar, dihidupkan lagi, dihanguskan lagi jasad manusia itu, dibulatkan lagi, dibakar lagi, dihanguskan lagi, dibaguskan lagi jasadnya sampai siksa itu sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi sakitnya beda api di dunia dan di akhirat. Api di dunia saja sudah cukup panas. Apabila jempol kita ini dibakar di api itu, gak usah lama-lama, setengah menit saja sudah terbakar, sudah mutung, sudah bengkak. Itu baru 1 jempol dibakar di dunia ini. Dibakar 1 jempol tangan, gak usah lama-lama, setengah menit saja itu sudah mutung, sudah hangus. Itu baru sedikit. Di akhirat itu seluruh tubuh, baik kulit, daging, otot, semuanya akan hangus, lebur seperti abu. Lantas dihidupkan lagi, dibulatkan lagi, dibakar lagi, dibulatkan lagi, dibakar lagi. Jadi kalau ada orang yang ngaji tauhid, ngaji tasawuf, ngaji ilmu ma'rifat, surga dan neraka itu ada di dunia, tidak benar itu. Itu pemahaman yang salah, ya.
Jangan dibuat simbol-simbol. Islam ini tidak ada nyata, terang, jelas. Tidak ada simbol-simbol. Boleh silakan mau disimbol-simbolin, ya. Tapi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Jangan semuanya dianggap buat di simbol-simbol, tidak ada itu. Islam simbol-simbol itu. Nyata itu. Surga neraka itu ada di akhirat setelah hari kemudian. Itulah ada rukun iman. Rukun iman ialah beriman kepada hari kiamat, hari akhir, hari kemudian. Rukun iman yang keenam. Jadi kita harus wajib percaya rukun iman yang keenam. Ada hari akhir, hari kiamat. Jadi kalau ada yang ngaji ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu tasawuf, surga neraka di sinilah, itu tidak cukup. Tidak cukup. Tidak sesuai dengan firman, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah. Api neraka itu 70 kali lipat panasnya, sedangkan api di dunia 1 kali. Jadi percaya dengan Nabi atau percaya dengan orang ahli tasawuf, orang makrifat. Surga neraka itu di akhirat setelah kematian, setelah dibangkitkan, akan dihisab dan akan dipertanggungjawabkan segala amal perbuatan manusia. Apabila baik, maka seluruh amalnya baik. Apabila jahat, akan masuk ya neraka jahanam. Jadi yang mengatakan surga neraka ada di dunia itu salah paham. Jangan kita percaya. Ini neraka di dunia ini cuma sesaat, paling berapa menit, berapa detik. Itulah kesusahan, kesulitan, kesedihan. Itu neraka. Cuman neraka itu enggak kekal, enggak abadi di dunia ini. Yang kekal itu di akhirat. Jadi kalau ada yang mengatakan yang mengajarkan surga neraka ada di akhirat, jangan usah percaya. Di dunia ini diuji dengan kesusahan, kesulitan, kesedihan, ya, kepahitan, penderitaan. Itu ujian, bukan neraka. Diberi kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, harta benda yang melimpah ruah. Itu ujian. Jadi bukan surga dan neraka itu. Itu ujian. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Jadi bukan neraka, bukan surga. Itu enggak ada apa-apa yang surga. Enggak ada apa-apa yang kenikmatan di dunia ini, hanya setitik debu. Tidak apa-apa ya dibandingkan di akhirat. Jadi surga itu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 rahmat. 99-nya untuk di akhirat, 1 rahmat untuk di dunia. Jadi jangan kita samakan kenikmatan dunia dan di akhirat. Kenikmatan dunia itu Allah turunkan rahmat itu 100 rahmat. Di dunia ini 1 rahmat. Jadi 99-nya ada di akhirat. 1 rahmat saja sudah mencukupi dunia dan seisinya. 1 rahmat itu, bayangkan 1 rahmat sudah mencukupi kebutuhan manusia, kebutuhan hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu cuma 1 rahmat. Nah di akhirat itu 100 rahmat. Jadi 1 untuk di dunia, 99-nya untuk di akhirat. Digenapkan nanti di akhirat itu 100 rahmat. Masya Allah, bagaimana kita membayangkannya 100 rahmat. 1 rahmat aja di dunia ini sudah mencukupi kebutuhan manusia. Dari dunia sampai akhirat. Maka dari itu jangan kita banyak rekayasa di dalam beragama ini. Jangan banyak kita simbolis. Kita bukan ngaji simbolis, kita ngaji kenyataan yang ada, yang fakta, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis dan ijma ulama. Jangan kita rekayasa dengan akal kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri. Memang di dalam Al-Quran itu ada surat mutasyabihat, ada surat yang nyata, yang terang, ada surat mutasyabihat yang harus dijelaskan oleh ulama.
yang memang mengerti tentang mutasabihat. Artinya mutasabihat itu ialah di dalam Al-Quran itu maknanya tidak jelas, perkataannya maknanya tidak jelas. Apa maksudnya? Misalnya surat Yasin, Yasin atau Alif Lam Mim. Itu harus ada ulama yang menafsirkan. Apa itu maksud Yasin? Apa maksud Alif Lam Mim? Itu mutasabihat. Ya, yang harus kita tafsirkan yang tersiratnya. Yang tersurat seperti misalnya yang tersurat ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu terang. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sudah tahu, sudah jelas artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, sudah tahu, sudah jelas. Tapi yang mutasabihat itu yang tersirat, yang harus ulama yang menafsirkannya. Jangan kita menafsirkan dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka itu kita ngaji ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu harus hati-hati dengan gurunya. Banyak sekarang ngaji tauhid, ngaji ma'rifatullah tidak sholat, tidak puasa, tidak mengaji, cukup diam, eling, cukup ingat saja. Nggak bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu Rasulullah sudah nggak lagi sholat, nggak lagi puasa, nggak lagi haji Rasulullah. Tidak lagi tawaf Rasulullah. Habis dunia ini. Kalau kita syariat kita tidak hidupkan, sepi dunia ini. Tutup semua masjid, tutup semua mushola. Jadi kalau kita mau belajar dengan ilmu, dengan guru yang mengajarkan ilmu tauhid, ilmu ma'rifatullah, kalau gurunya tidak sholat, tidak usah diikutin. Sudah salah, sudah sesat dan menyesatkan. Ngaji ilmu ma'rifat tidak susah, gampang. Cukup kita baca surat, baca asma Allah 99 nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Nah di situ ada arti-arti yang makna-maknanya. Itulah cara untuk mengenal Allah. Kenalilah Allah Subhanahu Wa Taala melalui asma-asmanya. Setiap asmanya pasti ada yang dinyatakan oleh Allah, pasti ada yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ kita merenung tafakur untuk tahap mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengenal afalnya. Semua afal di dunia ini afal Allah Subhanahu Wa Taala, pekerjaan Allah, perbuatan Allah. Jadi gerak dan diam kita itu adalah afal Allah. Dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pelajari lagi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadrat artinya berkuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya mengetahui, hayat artinya Allah itu hidup, basar artinya Allah melihat, sami Allah artinya Allah mendengar, kalam artinya Allah berkata-kata. Kita pelajari. Mudah belajar untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah mengenal sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, insya Allah hidup kita tenang. Tapi jangan tinggalkan sholat, tetap puasa, tetap bersyariat. Karena syariat itu berhakikat. Karena syariat itu daripada hakikat. Berhakikat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kita jalankan. Kita istiqomahkan. Jadi kalau ada kiai, ustadz atau ulama minta maaf yang tidak mengajarkan sholat, nggak usah diikuti. Carilah mursyid, guru artinya, yang ada silsilah, yang ada menyambung sampai ke Rasulullah. Dari guru ke guru ke guru sampai ke tabi'in, sahabat sampai ke Rasulullah. Jadi ada silsilah, ada pertanggungjawaban. Jangan sekali-sekali kita belajar zikir napas, bahaya. Bisa gila, bisa stres, bisa tidak lagi mau mencari uang, tidak lagi semangat mencari pekerjaan. Jangan sembarangan kita belajar berzikir napas di YouTube. Banyak sekali di YouTube mengajarkan ilmu kebatinan, ilmu zikir napas, zikir Allah, Allahu, ada zikirnya hu Allah. Ada berzikir narik Allah, turun hu.
Jangan kita pelajari ilmu-ilmu itu kalau tidak ada gurunya, kalau tidak ada dasarnya. Kita bisa bahaya, kita bisa gila, bisa stres, bisa tidak lagi mau nikah, bisa tidak mau lagi bekerja, hilang semangat hidup, melamun. Jadi jangan sembarangan kita berzikir nafas, belajar zikir nafas. Hati-hati, banyak di YouTube. Kalau mau belajar silakan datangi gurunya, minta dibaiat. Jangan berijazah di YouTube. Bahaya. Orang yang belajar di YouTube mengambil zikir nafas itu bahaya, sangat bahaya. Tidak ada pertanggungjawabannya. Siapa yang kita mau cari kalau gila? Mau cari di YouTube, orangnya di mana? Jadi hati-hati kalau mau belajar silakan temui gurunya, 4 mata, cari. Jangan kita belajar sembarangan dengan guru-guru di YouTube memberikan ijazah ini, ijazah itu untuk berzikir dengan Allah, tapi tidak ada sanadnya, tidak ada silsilahnya, bahaya. Bisa gila, bisa stres. Itulah, kalau mau memang belajar silakan belajar, cari guru, cari mursyid. Maka dari itu kita harus belajar baca Quran dan artinya dan maknanya, belajar tentang hadis. Jangan belajar berzikir nafas tanpa ada guru. Itu setiap huruf itu ada penjaganya, malaikat. Setiap huruf alif itu ada penjaganya. Satu alif itu 4 malaikat yang menjaganya. Huruf ba itu 4 malaikat. Itu ada pernah saya baca di kitab-kitab. Jadi setiap alif itu ada penjaganya, malaikat. Jadi kalau kamu berzikir sembarangan, zikir nafas tanpa ada guru, berguru di YouTube, jangan diikuti, sesat. Bisa gila, bisa stres. Kesian lihat anak bini, istri, anak. Kalau kita memang mau belajar, carilah guru yang sebenarnya. Jangan belajar di YouTube. Boleh kita dengerin untuk memahami, tapi kita sekedar untuk studi banding. Cuman carilah satu guru, ya, yang nyata, ketemu 4 mata, ajak baiat. Itu yang benar, yang ada silsilahnya. Tapi saya ingatkan, jangan belajar di YouTube tentang zikir-zikir, asma-asma Allah. Semua asma Allah bagus, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ada yang disuruh baca sampai 1000 kali, ada yang 2000 kali, ada yang 300 kali. Jangan diikuti. Kata Ustadz Kiai Haji Habib Lutfi, orang yang membaca asma Allah itu tidak boleh sembarangan, bahaya. Itu ada dosisnya, bahaya. Harus ada gurunya. Itu yang ngomong itu Habib Lutfi bin Yahya, ulama terbesar di Indonesia, ketua tarekat Zat, ketua tarekat di seluruh dunia. Habib Lutfi yang mengatakan jangan kita sembarangan membaca asma Allah tanpa guru, tanpa dasar. Karena ada dosisnya, ada takarannya. Ibarat obat itu ada yang 250 cc, ada yang 500 cc, ada yang 1000 cc. Jadi kalau asma Allah itu kalau kita nggak ada guru, nggak ada dasar, bahaya. Bisa gila, bisa stres, bisa sedeng. Karena di situ ada dosisnya. Jadi harus ada guru. Kalau guru tahu, ini untuk murid baru mungkin 100, untuk murid yang agak lama mungkin 500, mungkin murid yang lebih lama lagi 1000. Itu ada petunjuk dari guru. Jangan sembarangan kita baca. Memang maknanya bagus, artinya bagus asma-asma Allah itu. Ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, ya Salam.
Tapi kalau kita tidak ada guru, tidak ada dasarnya, bisa teleng kita, bisa ngeblank, nggak bisa lagi cari duit, melamun, gila, stres. Hati-hati. Itulah saran masukan saya untuk anak-anak muda yang mau belajar. Silakan cari guru yang benar, yang ada silsilahnya, menyambung dari guru ke guru, guru sampai ke Rasulullah. Insya Allah aman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum.